Pura-pura tahu fisika, ada banyak isinya. Ada materi belajar fisika. Halo, ketemu lagi dengan saya Ibu Santi Afriani di channel YouTube Pura-pura Tahu Fisika. Oke, sudah siapkan semua peralatannya, kalkulator, mistar, penggaris, pena, pensil dan lain-lain. Oke, kalau sudah siap, yuk kita simak pembahasannya. Nah, kita kali ini ya, video kita kali ini membahas tentang yang berhubungan sama materi kelas 10 yang berhubungan sama kinematika gerak lurus. Di kinematika gerak lurus kita akan mempelajari ada beberapa hal ya di awal materi. Ada tentang posisi, ada tentang jarak, perpindahan, tentang kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, di video kali ini itu yang akan kita bahas. Jadi kita harus bisa membedakan ya. Yang pertama ada kemiripan antara yang namanya posisi, jarak, dan perpindahan. Jadi kita akan bahas apa sih bedanya ketiga itu. Nah, dan sekaligus kita juga akan membahas perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Yuk simak soal dan materinya. YLB merupakan singkatan dari. Oke, kita lanjutkan penjelasan kita ya mengenai posisi, jarak, perpindahan, kelajuan rata-rata, dan kecepatan rata-rata. Oke, baiklah, yang pertama kita lihat dulu mengenai posisi, atau nama lain dari posisi adalah kedudukan. Dimana posisi adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu titik acuan tertentu. Ingat ya, jadi harus ada titik acuan. Nah, dalam hal ini kita sudah ada contohnya ya. Kita akan membuat contohnya, sudah tersedia garis ya, sumbu X ya, titik D sebagai acuan. Sini ada yang bernilai negatif, ada yang bernilai positif, dan satuannya adalah kilometer. Nah, kita menganggap titik C nya adalah sebagai titik acuan. Sebenarnya titik acuannya itu boleh titik apa saja ya. Boleh titik G, boleh titik A, boleh titik B, boleh titik F. Nah, jika kita menganggap suatu titik itu sebagai titik acuan, maka kita akan menganggap titik tersebut adalah sebagai titik nolnya. Dalam hal ini kita misalkan titik D adalah titik acuan. Oke, berarti kita akan menghitung posisinya. Di posisi itu disimbolkan ya, boleh huruf X, boleh huruf S. Jadi kita misalkan contohnya huruf X saja ya, pilih salah satu. Nah, jadi posisi dari XA kita hitung dari XA saja. Nah, abjadnya dimulai dari A. Oke, kita lihat. Nah, posisi tadi kan letak ya suatu benda. Ini letaknya dalam sumbu X ini adalah berada di posisi ya min 3 km. Satuannya tadi kilometer. Berikutnya XB. XB nya adalah, nah, kita lihat lagi letaknya. Min 5, benar, min 5 km. Berikutnya adalah XC. Nah, XC nya adalah min 1 km. Berikutnya lagi XD. XD nya adalah ya 0, karena dia tadi berada di titik acuan. Berikutnya yang XE. XE nya adalah 2 km. Kemudian XF lagi. Ya, XF nya adalah 4 km. Dan yang terakhir adalah XG. XG nya adalah 6 km. Nah, dari
kita menghitung posisi atau kedudukan tadi ya, kita dapat sini ternyata posisi itu ada yang bernilai negatif. Nah, kemudian ada juga yang bernilai positif. Positif ya. Nah, dari dua hal ini kita bisa simpulkan berarti bernilai positif dan negatif tadi ya. Nah, berarti nilai positif dan negatif itulah yang menunjukkan arah nanti. Arahnya kemana? Ini kalau bernilai negatif berarti arahnya ke kiri. Kalau arahnya positif berarti ke kanan. Jadi arah positif negatif itulah tadi yang menunjukkan arahnya. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa ternyata posisi ya atau kedudukan tadi ya, atau nama lain dari posisi tadi, kedudukan itu termasuk besaran apa ya, termasuk besaran vektor. Besaran apa kemarin? Besaran yang memiliki besar atau nilai ya dan arah. Nah, dalam hal ini besarnya yang mana? Besarnya ini nih angkanya. Ada 3, 5, ada 2, 4, 6 dan seterusnya ya. Kemudian arahnya yang mana? Arahnya tadi yang bernilai negatif itu, negatif positif itu menunjukkan arah, walaupun yang tanda positifnya tidak diberi tanda plus di depannya. Seperti itu kira-kira. Jadi itulah penjelasan mengenai posisi atau kedudukan ya. Berikutnya kita lanjut ke jarak. Oke, berikutnya kita lanjut ke jarak ya. Jarak, kita lihat dulu pengertian jarak ya. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nah, untuk lebih jelas kita lihat contohnya ya. Di sini masih menggunakan tadi ya, garis di atas tadi ya, contoh awal tadi, acuannya juga masih sama. Kita misalkan dari gambar ini, kita misalkan soalnya Dimas dan temannya dengan menggunakan sepeda motor berencana akan menuju ke titik B. Nah, jadi rencana Dimas dan temannya menuju ke titik B. Nah, Dimas berangkat dari titik D. Jadi Dimas mulai dari titik D perjalanannya. Nah, saat baru sampai di titik C, ini Dimas baru sampai titik C, tiba-tiba dia berhenti. Nah, dia berhenti karena lupa menjemput temannya. Kemudian karena temannya tadi berada di F ya, jadi kemudian Dimas bergerak ke F untuk menjemput temannya dari F, kemudian langsung menuju titik B. Jadi dari F dia langsung menuju ke titik B. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah jarak yang ditempuh oleh Dimas dan temannya. Jadi nanti dalam catatan waktu totalnya adalah 20 menit kebetulan Dimas dari menempuh semua perjalanannya. Oke, baiklah kita simak berapakah jarak yang ditempuh oleh Dimas tersebut. Oke, sebelum kita jawab, kita simpulkan dulu perjalanan Dimas tadi ya. Dimas tadi berawal ya, berangkat dari titik D. Kemudian dia ke C. Nah, ini ceritanya. Kemudian dia ke F. Nah, dari F dia baru langsung menuju ke titik B. Nah, kira-kira gitu perjalanannya, supaya kita jelas ya. Nah, kita lihat kembali ke gambar tadi ya. Nah, berarti kita simpulkan bahwa perjalanan Dimas tadi ya, jaraknya tadi boleh kita buat dari D, C, F,
B. Seperti itu kira-kira. Berarti kalau kita hitung berarti mulai tadi ya dari X ya, dari D jadinya ke C, jadi X DC, ditambah lanjut tadi ke sudah dari DC tadi lanjut ke F karena lupa menjemput kawannya tadi, jadi CF lanjut, kemudian plus sudah menjemput kawannya dia langsung menuju ke titik B, jadi F B. Nah, X nya lupa, jadi X F B. Kita lanjut. Nah, jadi jarak yang ditempuh oleh Dimas dan temannya tadi berarti adalah kita ini ya, F B. Jadi X DC kita hitung berapa X DC nya. Jadi dari X dari D ke C ya. Nah, ini sini ya 1. Kenapa positif ya, bukan negatif? Nah, kalau negatif tadi berarti dia kedudukan. Ini karena jarak. Jarak itu kan tadi sudah didefinisikan panjang lintasan. Karena dia panjang, nah, berarti jarak itu selalu bernilai positif. Nah, oleh karena itu makanya jarak termasuk besaran skalar yang hanya memiliki besar atau nilai saja. Nah, kita lanjut ya, 1 km tadi kita lanjut plus jarak dari C ke F. Nah, kita hitung dari C ke F ya, berarti 1 2 3 4 5. Ini 5. Kemudian kita tambah ya, berikutnya dari X tadi ya, XFB tadi yang ini tadi FB. Nah, dari sini ke sini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9, berarti 9. Nah, sekarang kita jumlahkan. Jadi jarak total yang ditempuh oleh Dimas dan temannya adalah 1 tambah 9 10 tambah 5 adalah 15 km. Jadi pertanyaan tadi berapakah jarak yang ditempuh oleh Dimas dan temannya? Setelah kita hitung ternyata adalah 15 km. Nah, kalau mau dirubah ke dalam meter juga boleh, berarti 15, dimana 1 kilo kan berarti 1000 meter, berarti 15.000 meter. Oke, berikutnya kita lihat pengertian dan contoh soal untuk perpindahan. Sebelum kita lihat, jangan lupa ya di like dan di subscribe dulu ya, jangan lupa, jadi mohon di like dan subscribe nya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ayo kawan, kita pahami rumusnya. Kita lanjut ke perpindahan ya. Oke, baiklah, kita akan lihat soalnya. Sebelum ke soal, kita lihat dulu pengertian dari perpindahan. Perpindahannya adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Ini dengan kata lain boleh kita simpulkan bahwa perpindahan itu simbolnya kita memakai delta ya, karena kita sudah dari awal memilih X, jadi kita lanjutkan delta X. Kalau dari awal memilih S tadi kita lanjutkan ke delta S nih, karena kebetulan tadi X jadi delta X. Jadi delta X ya, itu simbol dari perpindahan, itu sama dengan posisi akhir dikurang posisi awal. Ini karena simbol posisi tadi kita pakai X ya, jadi perpindahan ya sama dengan X akhir dikurang X awal. Jadi dengan kata lain perpindahan itu hanya mementingkan posisi akhir dan posisi awal. Nah, kita lihat contoh soalnya biar lebih jelas. Nah, contoh soalnya ini kita ambil ya dari contoh soal yang jarak tadi sebelumnya. Nah, ini soalnya tadi sama persis ya. Jadi lanjut kita jawab
saja solusi atau penyelesaiannya. Tapi yang ditanya di sini bukan jarak, tapi yang ditanya adalah, ini kita rubah pertanyaannya ya. Kalau sebelumnya tadi menanyakan tentang jarak ya, di konteks yang kedua ini karena membahas tentang perpindahan, jadi kita ganti, yang ditanya adalah mengenai perpindahan. Nah, jadi ini yang kita cari. Jadi kenapa memakai soal yang sama, supaya nanti untuk lebih jelas bedanya antara jarak dengan perpindahan. Jadi kalau memakai soal yang berbeda, nanti kita agak susah memahaminya. Jadi kita lanjut ya. Ini kita buat saja ininya langsung. Jadi delta x ya, delta x rumusnya tadi adalah delta x tadi rumusnya adalah x akhir dikurang x awal ya, atau posisi akhir dikurang posisi awal. Oleh karena itu kita harus tahu dulu posisi akhir sama posisi awalnya Dimas tadi itu berada. Jadi berdasarkan soal yang sebelumnya, berarti Dimas tadi awal mula dia berangkat ya di titik D. Nah ini dia titik D. Kemudian dia terakhir ya berakhir di titik B. Seperti itu. Jadi perpindahan yang dialami oleh Dimas ya tadi berarti adalah delta x ya, sama dengan tadi rumusnya adalah x akhir dikurang x awal. Jadi x akhirnya adalah di mana tadi ya, di B. Kemudian awalnya di mana dia, di D, seperti itu. Nah jadi perpindahan yang dialami oleh Dimas adalah kita masukkan posisi ya. Jadi sudah tahu kan posisi XB tadi berapa? Ya masih ingat? Ya min 5 dikurang apa tadi D? 0. Jadi min 5 dikurang 0 adalah min 5 kilometer, atau kalau mau dijadikan ke dalam meter adalah min 5.000 meter. Nah jadi kalau besarnya berarti 5.000. Nah tanda min itu menunjukkan perpindahan Dimas menuju ke arah negatif atau ke sebelah kiri ya. Jadi boleh kita simpulkan tadi ya, antara perbedaan antara jarak dan perpindahan ya. Nah ini tadi kan jarak ya, jarak yang ditempuh oleh Dimas tadi ya, ini jarak soal yang sebelumnya. Nah dan ini yang perpindahan, ini yang perpindahan. Jadi jarak yang ditempuh adalah 15.000, perpindahan adalah min 5.000 meter. Nah jadi dengan soal yang sama ya, perjalanan yang sama yang dilakukan oleh Dimas tadi ternyata menghasilkan jarak dan perpindahan yang nilainya berbeda. Nah sudah paham kan mengenai perbedaan jarak dan perpindahan? Nah kalau sudah paham, kita lanjutkan mengenai perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Yuk kita simak berikutnya ya. Jangan lupa sebelum kita lanjut ya, di like dan di subscribe dulu bagi yang belum. Oke kita lanjut. Harapannya seperti peluru yang ditembakkan lurus. Oke berikutnya kita lanjut ke kelajuan rata-rata ya. Kita lihat dulu definisinya. Kelajuan rata-rata adalah hasil bagi antara jarak total, ingat ya, jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya.
Di sini simbol kelajuan dengan kecepatan nanti sama persis ya. Nih kelajuan rata-rata ada tanda kali di atasnya menunjukkan ya rata-rata. Nah ini berarti jarak total itu X dibagi dengan selang waktunya adalah T. Ini rumusnya adalah V sama dengan X per T. Kita lihat contohnya masih contoh yang tadi ya, contoh yang soal awal tadi kita pakai. Nah, baiklah kita akan hitung berapa kelajuan rata-rata yang ditempuh oleh Dimas ya dalam waktu totalnya tadi adalah 20 menit. Baiklah kita akan lihat hasilnya. Oke. Nah, ini kita dari hasil sebelumnya ya. Jarak yang ditempuh oleh Dimas tadi ya, kita sudah hitung kan. Nah, ini kita sebelumnya kita waktu dulu T kecilnya adalah berapa tadi? Ya, di sini tadi ada soalnya 20 menit ya. Di 20 menit 20 menit. Jadi 20 menit kita jadikan sekon, berarti 20 kali 60. Jadi waktunya adalah 2 kali 6 adalah 12. 0 dengan 0 kali jadi 1200 sekon ya. Udah dapat waktunya. Jadi kita langsung saja karena jaraknya tadi sudah ketemu, kita salin aja ulang ya. Jarak yang ditempuh, jarak total tadi ya. Kita buat aja X total adalah 15.000 meter. Nah, jadi kelajuan ya, kelajuan yang ditempuh, kelajuan rata-rata yang ditempuh oleh Dimas adalah ya X total tadi dibagi dengan waktu. Nah, ini sama dengan 15.000 dibagi dengan 1.200. Jadi kita coret saja nolnya 2. Nah, tinggal 150 dibagi dengan 12. Jadi hasilnya adalah 12,5 meter per sekon. Ya, sudah kita dapat kelajuan rata-ratanya. Nah, dan dalam hal ini kita simpulkan bahwa yang namanya kelajuan rata-rata itu adalah menggunakan jarak. Kita lanjut ke kecepatan rata-rata. Sangat mudah bukan konsep GLB. Oke, baiklah berikutnya ya, kita lanjut ke kecepatan rata-rata. Nah, kita lihat definisinya dulu adalah kecepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktu. Ini simbol kecepatan rata-rata tadi sama dengan kelajuan rata-rata ya. Jadi kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan. Tadi kita pakai simbolnya adalah delta X ya. Dibagi dengan selang waktu, di mana selang waktu adalah delta T. Ini kita lihat contohnya ya, contoh soalnya. Contoh soalnya masih kita pakai soal yang tadi ya. Yang tadi itu sama persis ya. Nah, di sini tadi waktunya sudah kita hitung ya untuk diketahuinya. Waktu tadi berapa tadi ya, sama dengan 20 menit. Di waktu tadi adalah 20 menit. Nah, kita sudah jadikan tadi 20 menit tadi menjadi ya 1200 sekon. Nah, jadi kita langsung saja lihat yang tadi ya, kita sudah menghitung karena perpindahannya tadi sudah dihitung ya di soal sebelumnya ya. Kita pakai aja langsung. Di perpindahannya tadi adalah
delta X sama dengan min 5.000 meter. Nah, sudah dapat. Jadi kita hitung, sekarang kita menghitung berapakah kecepatan rata-ratanya. Nah, ini tadi rumusnya ya. Jadi V rata-rata sama dengan delta X dibagi dengan delta T. Jadi min delta X nya tadi min ya, min 5.000 bagi dengan 1.200. Nol kita coret 2. Berarti kecepatan rata-rata berarti min 50 dibagi 12. Jadi adalah 4, ya kita bulatkan jadi 4,17 ya. Satuannya adalah meter per sekon. Jadi satuan kelajuan dan kecepatan sama juga meter per sekon. Jadi dapat kita simpulkan ya antara kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata tadi yang kita hasilkan dalam perhitungan. Jadi kelajuan rata-rata ini tadi 12,5 meter per sekon, dan kecepatan rata-rata lupa tadi minnya ya, min 4,17 meter per sekon. Di sini min berarti dia menunjukkan arah, jadi berarah ke arah sumbu X negatif. Nah, jadi karena kecepatan ini termasuk besaran vektor, ini kelihatan dia memiliki arahnya ditunjukkan dengan tanda negatif seperti itu. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita yang terakhir ya, jangan lupa ya di like bagi yang belum like, di subscribe bagi yang belum di subscribe. Kita lanjut. Lalu bagaimana ya? Tadi kan kita soalnya kita tinjau berbentuk sumbu X ya atau garis lurus. Nah, bagaimana kalau soalnya tidak berbentuk garis lurus? Nah, ini bisa kita misalkan contohnya. Ini contohnya. Contoh ya. Tarik berjalan ke selatan sejauh 8 km selama 20 menit. Kemudian berbelok ke timur sejauh 6 km selama 10 menit. Hitunglah A. Jarak yang ditempuh, B. Perpindahan, C. Kelajuan rata-rata, dan D adalah kecepatan rata-rata. Baiklah, kita simak pembahasannya ya. Sebelum kita hitung, kita buat gambarnya dulu. Kita arah perjalanan tarik tadi. Nah, ini cara menggambarnya merupakan kelanjutan dari belajar vektor kemarin ya, tentang vektor. Jadi kalau adik-adik sudah belajar tentang vektor bisa menggambarkannya. Yang pertama adalah perjalanan si tarik tadi ya, ke selatan. Selatan itu arahnya ke kira-kira seperti ini, ke bawah. Kita bisa kasih nama ya, kasih nama, misalkan di sini tadi namanya S1 misalkan. S1 boleh. Nah, jadi besarnya tadi adalah 8 km ya. Kemudian kita lanjut ya, kita lanjut tadi perjalanannya berbelok ke timur. Nah, ini dia timur, kita beri nama S2 berarti. Nah, ini resultannya kalau sudah menggambar vektor kemarin. Nah, ini kurang lebih resultannya ya, seperti itu. Kita hitung ya. Jadi karena yang pertanyaan yang pertama tadi ya, jangan lupa kita buat dulu S1 nya sebelum lupa, 8 km tadi ya. S2 nya adalah 6
km. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita jawab pertanyaan yang pertama. Jarak yang ditempuh, kita misalkan jarak yang ditempuh adalah S total, misalkan S total. Nah, sama dengan adalah ya S1 ditambah dengan S2. Jadi S total sama dengan S1 tadi 8, S2 tadi 6. Nah, jadi S totalnya adalah 8 ditambah 6, yaitu 14 km. Atau kalau mau jadikan SI boleh, jadi 14.000 meter. Nah, ini kita sudah dapat yang pertanyaan yang A. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang B. Nah, pertanyaan B tadi perpindahan ya, yang B tadi menanyakan tentang perpindahan. Perpindahan berarti kalau dilihat dari gambar ya, nah perpindahan ini sama dengan resultan. Nah, resultan ya, ingat kan kemarin kita belajar tentang vektor. Untuk mencari resultan ya, dengan menggunakan karena ini adalah tegak lurus ya, nah, berarti kita akarkan. Nah, jadi ingat ya, jadi S1 kuadrat tambah dengan ya S2 kuadrat. Di R sama dengan akar. Nah, S1 tadi adalah 8, jadi 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi R adalah 8 kali 8 adalah 64 ditambah 36. Nah, sekarang kita jumlahkan 68 tambah 36 ya 100. Jadi akar 100 adalah 10 kilometer, atau mau jadikan meter boleh, berarti 10.000 meter. Nah, ini jadi ya, jadi perpindahannya adalah ini tadi perpindahan ya. Nah, jadi perpindahan yang ditempuh oleh tarik tadi adalah 10.000, sedangkan jaraknya adalah 14.000. Di sini kelihatan bahwa perpindahannya lebih kecil ketimbang jarak yang ditempuh. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang C ya. Nah, pertanyaan C tadi adalah kelajuan rata-rata. Nah, kelajuan rata-rata tadi masih ingatkan ke pembahasan kita ke soal sebelumnya adalah jarak total ya. Nah, jadi S total dibagi dengan waktu. Nah, jadi P sama dengan, nah kita lihat waktu tadi ya. Untuk S1 tadi ya, jarak yang pertama tadi misalkan ini namanya T1 ya. Nah, T1 tadi ditempuh dalam waktu 20 menit. Nah, 20 menit. Nih 20 menit ini sama dengan 1200 sekon. Kemudian T2 tadi adalah ya 10 menit ya. Ini dia T2 tadi 10 menit. 10 menit ini berarti kalau kita jadikan sekon adalah 10 kali 60. 10 kali 60 adalah 600 sekon. Nah, kita masukkan ke sini ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi S total tadi adalah ya 14.000. Nah, kita bagi waktu si tarik tadi ya, dari menuju ke selatan kemudian berbelok ke timur tadi, kalau kita jumlahkan waktu totalnya adalah jadi 1.200 ya ditambah dengan 600. Nah, itu waktunya. Jadi 1.200 tambah dengan
600. Nah, ini jadi sama dengan ya. Jadi 14.000 dibagi dengan 1.800 ya. 1.800 kita coret nolnya tuh 2 sama dengan 140 dibagi dengan 18 adalah 7,78 meter per sekon. Oke, kita sudah dapat kelajuan rata-ratanya. Sekarang kita lanjut yang soal D ya. Soal D tadi ya, pertanyaan terakhir tadi ya. Kecepatan rata-rata sama simbolnya adalah, bedanya adalah dia perpindahan ya. Perpindahan berarti ini tadi boleh dikatakan bahwa R ini sama dengan ya delta S. Oke, berarti delta S per delta T di V sama dengan 10.000 dibagi dengan, nah delta T nya sama juga dengan yang sebelumnya, kita sudah hitung tadi ya, keseluruhan waktunya tadi ya. Jadi T1 plus T2 ya. Jadi T1 plus T2 berarti 1.200 sama tadi dengan yang di jarak ya, 1.200 ditambah 600. Nah, jadi kecepatan rata-rata ya, jadi 10.000 dibagi dengan 1.800. Jadi kita coret nolnya 2. Nah, tinggal 100 dibagi 18 ya. Berapa 100 dibagi 18 adalah 5,56 meter per sekon. Oke, demikianlah sudah kita jawab pembahasan kita yang terakhir ya. Kita simpulkan bahwa jarak totalnya adalah, untuk pertanyaan A 14.000, perpindahannya adalah 10.000, kemudian kelajuan rata-ratanya adalah 7,78 meter per sekon, dan kecepatan rata-ratanya adalah 5,56 meter per sekon. Oke, bagaimana dengan pembahasan materinya? Lebih mudah bukan? Sekarang sudah paham kan? Ya, untuk mengetahui contoh soal yang berhubungan dengan materi ya, kamu bisa melihat ya, adik-adik bisa melihat di deskripsi di bawah ini, nanti ada pembahasan dan contoh soalnya ya, biar lebih paham. Oke, jangan lupa ya, tentu saja di like dan di subscribe ya. Jangan lupa juga di share sama teman-temannya sekalian ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat buat adik-adik untuk belajar. Kita ketemu di video berikutnya. Dadah. GLB merupakan singkatan dari gerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap karena tiadanya